kita kali ini akan mengadakan seal dengan tema petualang keren. Wow, seru ya pasti ya. Iya dong. Keren. Oh ya, ngomong-ngomong seal itu apa sih kami? SEAL itu adalah sekolah injil liburan. Kayak di sekolah minggu. Iya, tapi ini lebih keren lagi kan Dika. Oh iya, apa yang buat keren? Nah di sana kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari kitab suci. Kemudian kita juga akan melakukan prakarya mengerjakannya. Oke, ada nyanyi Iya, juga kan? ada nyanyi juga. Nah kemudian kita juga akan dibagi dalam kelompok-kelompok. Oh, kelompok kelas ada. Iya, ya benar sekali. Pertama, Ya benar sekali. Nadia. Ya. Kelas muda. Yes, itu dia Kang Dika. Oh iya, terus siapa aja yang mengikuti acara ini? Bro? Nah, ini dibuka untuk kita semua. Oh, berarti anak-anak di seluruh Indonesia. Iya, jadi siapa aja boleh ikut. Nah, Iya. Wah, keren banget tuh. Siapa yang gak mau ikut? Pasti ikutan semua ya. Yes, pasti dong. Oh iya, ngomong-ngomong, gimana caranya kita mengikuti? Nah, kita akan melakukannya secara online. Jadi bisa melalui dan juga melalui Zoom. Oh, Zoom juga bisa. Bisa. Nah, tuh, siapa yang pernah pakai Zoom? Kalau Ya. sekolah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Iya, Nah, kalau tapi ikut kan Dika. seru. Ya, betul. Jangan sampai kalian takut atau khawatir ya. Pasti nanti ada kakak di sisi yang akan bantu kita semua ya. Iya. Sehingga nggak usah takut lagi, nggak usah khawatir. Nanti kalau nggak ada kuota, tenang aja. Iya. Kakak yang akan bantu. Oleh sebab itu adik-adik yang mau mengikutinya bisa menghubungi nomor di bawah ini. Oh ini nih. Oh iya, ngomong-ngomong, kapan acaranya kali? Kita akan melakukannya pada bulan Juni tanggal 24 sampai 26 di hari Kamis sampai hari Sabtu. Jam berapa? Jamnya ada dari jam 3 sampai jam 5. Oh, jam 3 sampai Iya. jam 5. Nah, tuh adik-adik, jangan lupa ya, karena ini diadakan di hari libur, jadi cepet-cepetan sekarang. Kalian catat tanggalnya di Google Iya, Calendar kalian, benar. supaya nanti ketika acara kalian ingat, gitu ya. Benar Supaya sekali. ada notifikasi supaya kalian mengikuti acara ini. Yes. Jadi itu aja kalau ini ya, Iya. kita yang bisa Nah. sampaikan. Kemudian kan Dika, setelah ini kita punya lagu tema. Oh iya, ada lagu Yes. temanya, jadi sudah bisa belajar sekarang ya. Iya, mulai minggu ini kita akan bisa mulai belajar bersama-sama. Sehingga ketika sih kita sama-sama udah hafal dan kita nyanyikan bersama-sama. Siapa yang pengen lagunya dan juga gerakannya? Pasti mau semua ya. Dong. Nah, berarti setelah ini ya, kalau gitu ya. Setelah ini. Oke, jadi siap-siap ya. Setelah ini kalian akan mengikuti atau juga belajar Iya. mengenai lagu tema dan juga gerakan-gerakannya ya, Iya, Bro, ya. yang menarik. Oke, semangat ya adik-adik. Nah, begitu aja yang bisa kakak adik sampaikan dan juga Kak Willy. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa adik-adik. Walau ku
Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi pada pagi hari ini di pelajaran 8 yang berjudul Keluarga yang menjadi terang. Diambil dari kitab Matius, Markus, dan Kisah Para Rasul. Tapi sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi ini. Kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Kami bersyukur untuk pelajaran yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk kami bisa belajar, buka hati kami Tuhan, dan ajar kami untuk punya roh yang rela untuk diajar, roh yang lemah lembut. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ada satu peribahasa yang mengatakan begini, harimau mati meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan gading, tapi kalau manusia mati itu meninggalkan nama. Nah, adik-adik, betapa nama itu penting dalam kehidupan kita. Karena ketika kita sudah tidak ada lagi, maka orang akan mengenang kita sebagai orang yang punya nama baik atau buruk. Nah, untuk menjaga nama yang baik, maka kita perlu untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Adik-adik kenal bukan dengan Ibu Teresa? Tentu kenal bukan? Nah, Ibu Teresa ini adalah salah satu contoh yang banyak melakukan kebaikan di dalam kehidupannya. Sehingga ketika beliau meninggal, banyak orang yang sangat kehilangan. Dan banyak orang-orang yang sudah ditolong sama dia. Dan banyak orang yang kemudian mengenang kebaikannya. Satu hal yang Ibu Teresa katakan bahwa katanya, aku melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupanku. Karena apa? Karena aku mengasihi Yesus. Adik-adik, apa yang dilakukan oleh Ibu Teresa tentu juga harus dilakukan oleh kita. Kalau kita mengasihi Yesus, adik-adik mengasihi Yesus, dan saya mengasihi Yesus, maka saya juga harus melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Adik-adik ingat bukan di dalam kitab Matius pasal 5 dikatakan orang Kristen adalah diumpamakan sebagai terang dan sebagai garam. Nah,
garam dan terang itu punya satu kekhasan, yaitu mereka selalu kalau misalnya garam atau terang ada, mereka menjadi sesuatu itu menjadi berbeda, ya. Nah, demikianlah juga anak-anak Tuhan. Ketika kita ada di dalam satu komunitas, maka kita harus berbeda dengan orang lain. Tentu perbedaan itu kita nyatakan karena kita melakukan hal-hal yang benar, bukan berbeda karena kita melakukan hal-hal yang tidak benar, tetapi perbedaan itu nyata karena kita melakukan hal-hal yang benar. Artinya, kehidupan kekristenan itu harus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Teladan di mana kita juga bisa melakukan hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan baik. Nah, perbuatan-perbuatan yang baik itu tentu ketika kita lakukan akan menjadi berkat bagi orang lain. Apa saja perbuatan baik? Tentu adik-adik tahu, menolong orang lain, mengasihi, kemudian salah satu juga adalah perbuatan baik itu adalah memberitakan Injil. Memberitakan Injil keselamatan sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan dan perintahkan kepada kita atau kita kenal sebagai amanat agung Tuhan Yesus, ya. Bagaimana kita harus pergi dan memberitakan Injil. Lalu kepada siapa kita memberitakan Injil? Pertama-tama kita harus memberitakan Injil kepada orang-orang terdekat dahulu, yaitu keluarga kita. Kalau ada di antara keluarga kita, siapapun dia juga, tapi di dalam keluarga, maka kita harus memberitakan Injil kepada mereka yang terdekat dahulu, adik-adik, yaitu keluarga. Rasul Paulus terkenal dengan rasul yang menginjili dimanapun dia berada, dia selalu menginjili, bukan? Nah, kemudian di kota Filipi dia menginjili, dan kemudian ada satu ibu yang terima Tuhan Yesus namanya Lydia. Dan kemudian apa yang dilakukan Lydia? Ketika Lydia itu mendengar firman Tuhan dan kemudian dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian Lydia mulai memberitakan Injil kepada keluarganya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Kemudian juga dia membawa Paulus ke rumahnya, dan kemudian Paulus mengajar, sehingga kemudian kita melihat di sini Lydia dan seisi rumahnya itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan disinilah cikal bakal dari jemaat Filipi. Masalahnya adalah begini, lalu setelah keluarga itu dimenangkan, lalu kepada siapa lagi kita harus melakukan pemberitaan Injil sebagaimana amanat agung Tuhan Yesus, yaitu kepada tetangga kita. Adik-adik, di dalam Markus pasal 5 ayat 18 dan 20 ada dicatat kisah seorang yang dilepaskan oleh Tuhan Yesus dari kerasukan roh jahat. Kemudian apa yang dilakukan Tuhan kepada orang itu? Tuhan memerintahkan orang itu supaya dia pulang ke rumahnya kepada orang-orang sekampungnya, supaya memberitakan segala sesuatu yang sudah dia lihat, dia alami. Artinya dia bisa memberitakan kepada teman-temannya, tetangganya, sekampungnya adalah mengenai apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi dia. Dan dia juga bisa memberitakan tentang Injil kepada tetangga dan teman-teman sekampungnya. Oleh karena itu, di dalam penginjilan, maka ketika kita memberitakannya kepada keluarga, sudah keluarga, kemudian kita bisa memberitakannya kepada tetangga kita. Nah, adik-adik, kesimpulannya adalah begini. Banyak sekali orang-orang di dunia ini yang belum kenal Tuhan Yesus. Adik-adik juga mungkin punya keluarga yang belum kenal Tuhan Yesus, juga tetangga yang belum kenal Tuhan Yesus. Mereka itulah yang harus kita injili. Mereka itulah tempat di mana kita bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus. Nah, jangan jauh adik-adik, mulai berpikir siapa orang-orang di sekitar kita, keluarga kita dan juga tetangga kita yang belum menerima Tuhan Yesus. Mulailah sekarang untuk memberitakan Injil kepada mereka. Nah, adik-adik, kita akan ikuti bersama ulasan atau pemaparan lebih lanjut dari Pastor Alex. Silakan, Pastor. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Renungan firman Tuhan kita kali ini adalah dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Keluarga yang menjadi terang. Kita akan melihat dalam renungan ini bahwa keluarga yang menjadi terang adalah keluarga yang setiap anggotanya adalah garam, adalah terang. Di Matius 5 ayat 13 sampai 16 ini jelas-jelasan Tuhan Yesus mengacu kepada murid-muridnya pada saat Tuhan Yesus berkata garam, terang. Kita lihat yang tinta hijau itu, perkataan Bapamu hanya bisa diucapkan atau ditujukan kepada mereka yang adalah murid Yesus, yaitu orang-orang yang roh Tuhan ada di dalam orang-orang itu, orang-orang yang sudah lahir baru. Orang-orang inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai garam dunia, sebagai terang dunia. Sebagaimana disampaikan di Matius 5 ayat 3 sampai 12 yang adalah ajaran Tuhan Yesus mengenai ucapan-ucapan bahagia. Atribut dari garam atau terang atau murid-murid Yesus adalah sebagai berikut. Perlu diketahui bahwa atribut ini adalah karya Tuhan. Manusia tidak bisa memproduksi atribut ini. Atribut-atribut ini adalah dari ayat 3, mempunyai kerajaan surga. Dari ayat 4, memperoleh penghiburan yang datangnya dari Roh Kudus. Ayat 5, memiliki bumi. Ayat 6, dipuaskan oleh Roh Kudus. Ayat 7, beroleh kemurahan yang datangnya dari Tuhan. Ayat 8, melihat Allah. Ayat 9, anak-anak Allah. Ayat 10, memiliki kerajaan surga. Ayat 12, memiliki upah yang besar di surga yang datangnya dari Tuhan. Mereka yang adalah murid-murid Yesus atas karya Roh Kudus minimal memiliki ke-9 atribut ini. Masih di Matius 5 ayat 3 sampai 12. Roh Kudus yang berada di dalam murid-murid Yesus akan memproduksi buah-buah. Buah-buah ini termasuk perbuatan baik yang manifestasinya adalah tindakan-tindakan baik yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Termasuk di dalam perbuatan-perbuatan baik itu adalah miskin secara rohani di hadapan Allah, artinya bergantung penuh pada Allah. Berduka cita atas dosa pribadi maupun dosa anak-anak Tuhan lainnya, bahkan orang lain di dalam kehidupan yang bersangkutan. Lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Murah hatinya, mudah mengampuni orang yang bersalah kepada yang bersangkutan. Suci hatinya, hidup sesuai dengan firman Tuhan, membawa damai, memberitakan Injil Tuhan, tahan dianiaya oleh sebab kebenaran firman Tuhan, tahan dicela, dianiaya, difitnah karena Tuhan Yesus. Orang-orang yang memiliki atribut semacam ini dan melakukan perbuatan-perbuatan semacam inilah, yaitu murid-murid Yesus yang dikatakan Tuhan Yesus sebagai garam, terang. Di Matius 5 ayat 13 kita membaca Tuhan Yesus secara tersurat dan tersirat mengatakan bahwa ada dua macam garam. Ada garam yang awalnya asin kemudian menjadi tawar. Artinya ada murid Yesus yang menjadi tawar. Yang mana murid yang semacam ini dibuang dan diinjak. Ada garam yang tetap asin, yang tetap mengasinkan. Artinya ada murid Yesus yang tetap asin, tetap mengasinkan. Sebentar lagi kita akan melihat tetap asin artinya tetap kudus. Dan murid-murid yang semacam ini dipakai oleh Tuhan. Dari Imamat 19 ayat 2 dan 1 Petrus 1 ayat 16 kita mengetahui garam ini adalah Roh Kudus, adalah Tuhan Yesus. Keasinan garam ini adalah
karya Roh Kudus. Jadi kalau ada murid Yesus yang tadinya asin menjadi tawar, artinya adalah murid Yesus yang di dalamnya ada Roh Kudusnya, namun karena Roh Kudus ini didukakan sehingga Roh Kudus ini tidak berkarya, tidak memproduksi buah, sehingga yang bersangkutan tidak lagi kudus. Adapun murid Yesus yang tetap asin adalah mereka yang tetap kudus. Roh Kudus di dalam mereka tetap berkarya. Mempelajari konteks pada saat itu, yaitu di zaman kerajaan Romawi, mengetahui fungsi utama dari garam pada zaman itu, maka yang dimaksud dengan mengasinkan bukan membuat suatu makanan menjadi enak seperti saat kita masak telur dadar kita kasih garam. Bukan juga seperti garam yang dimasukkan ke dalam masakan bersama-sama dengan bumbu-bumbu yang lainnya, dan perpaduan bumbu-bumbu ini dengan garam akan membuat makanan itu menjadi lezat seperti pada saat seseorang memasak sayur asam. Namun yang dimaksud mengasinkan di sini adalah membuat suatu makanan yang kita pakai sebagai contoh menjadi sangat asin sehingga makanan itu menjadi awet. Fungsi garam yang terutama pada saat itu adalah untuk mengawetkan. Ini seperti seseorang membuat ikan asin. Di dalam membuat ikan asin, rasa ikan asin itu karena diasinkan sedemikian rupa oleh si garam menjadi sama dengan si garam. Mengasinkan seperti yang di dalam pembuatan ikan asin inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Demikian pula dengan terang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 14-16. Ada dua macam terang. Terang yang bercahaya dan terang yang tidak bercahaya. Terang yang tidak bercahaya adalah terang yang tersembunyi, terang yang diletakkan di bawah gantang, tidak bercahaya. Cahayanya tidak terlihat. Terang semacam ini tidak memuliakan Bapa di surga. Terang yang bercahaya adalah terang yang cahayanya di depan orang. Terang yang karena cahayanya orang-orang bisa melihat perbuatan baik dari orang yang memiliki terang itu. Terang yang seperti ini memuliakan Bapa di surga. Dari Yohanes 8 ayat 12 kita tahu bahwa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan terang adalah dirinya sendiri. Jadi terang Yesus yang ada di dalam diri murid-murid Yesus mencahayai semua orang yang ada di sekitarnya, sehingga orang-orang itu bisa melihat perbuatan baik dari yang bersangkutan yang adalah buah-buah dari Yesus. Terang Yesus itu yang ada di dalam murid-murid Yesus, sehingga dengan demikian Bapa di surga dipermuliakan. Terang yang bercahaya semacam inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan terang dunia itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, terang yang bercahaya, garam yang mengasinkan, memperlihatkan perbuatan-perbuatan baik sebagai hasil dari Roh Kudus yang adalah terang itu sendiri, yang adalah garam itu sendiri. Sebagaimana yang sudah kita bicarakan tadi dari ucapan-ucapan bahagia Tuhan Yesus, perbuatan-perbuatan baik ini termasuk hidup sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, berduka karena dosa pribadi dan orang lain, penguasaan diri dan rendah hati terhadap orang lain, mencari dan melakukan firman Tuhan, memaafkan dan mengampuni, hidup sesuai dengan firman Tuhan, memberitakan Kristus, Injil kepada orang yang belum percaya supaya dia berdamai dengan Tuhan, berani menghadapi penganiayaan karena kebenaran dan karena Kristus. Adapun terang yang tidak bercahaya, garam yang tawar, tidak memperlihatkan perbuatan-perbuatan baik. Murid-murid yang seperti ini artinya terang yang tidak bercahaya, garam yang tawar,
tidak hidup sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, tidak berduka karena dosa pribadi dan dosa orang lain, tidak menguasai diri, tidak rendah hati terhadap orang lain, tidak mencari dan melakukan firman Tuhan, tidak memaafkan, tidak mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepadanya, tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak memberitakan Kristus Injil kepada orang yang belum percaya supaya dia percaya kepada Yesus sehingga berdamai dengan Tuhan, tidak berani menghadapi penganiayaan karena kebenaran dan karena Kristus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, keluarga yang menjadi terang adalah keluarga yang anggota-anggotanya adalah terang yang bercahaya, yang anggota-anggotanya adalah garam yang asin. Terang itu bercahaya sedemikian rupa sehingga Bapa dipermuliakan. Garam itu mengasinkan sedemikian rupa sehingga Bapa dipermuliakan. Apakah setiap anggota keluarga di dalam keluarga Anda hidup sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, berduka karena dosa pribadi dan dosa orang lain, menguasai diri dan rendah hati terhadap orang lain, mencari dan melakukan firman Tuhan, memaafkan dan mengampuni orang yang bersalah, hidup sesuai dengan firman Tuhan, memberitakan Kristus, Injil kepada orang yang belum percaya supaya orang yang belum percaya itu bisa berdamai dengan Tuhan, dengan yang bersangkutan, percaya kepada Yesus, berani menghadapi penganiayaan karena kebenaran firman Tuhan dan karena nama Kristus. Jika demikianlah adanya pada setiap anggota keluarga di dalam keluarga Anda, maka keluarga Anda itu adalah keluarga yang menjadi terang. Mari kita tutup renungan firman Tuhan ini dengan melihat beberapa penerapan. Dari mengetahui bahwa garamlah yang mengasinkan, artinya Roh Kuduslah yang mengkuduskan. Dan dari mengetahui bahwa Roh Kudus melakukan karya-karyanya melalui firman Tuhan, maka penerapan pertama adalah hidupilah firman Tuhan dengan bantuan Roh Kudus. Berdoalah kepada Tuhan memohon urapan Roh Kudus agar Anda dimampukan untuk membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Sehingga Anda dibimbing dan dimampukan untuk menghidupi firman Tuhan. Penerapan kedua adalah mengetahui bahwa terang Yesus yang ada di dalam Anda adalah mencahayai semua orang sehingga semua orang bisa melihat perbuatan-perbuatan baik yang adalah produksi dari Roh Kudus yang ada di dalam Anda yang memuliakan Bapa di surga. Maka ikutilah apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam diri Anda dengan Anda mengekspresikan pekerjaan Roh Kudus itu dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik sebagai buah dari keselamatan Anda. Berdoa memohon urapan Roh Kudus agar Anda dibimbing dan dimampukan untuk melakukan perbuatan baik sebagaimana difirmankan oleh Tuhan dengan berani dan terang-terangan. Artinya atas bimbingan Roh Kudus, Anda dengan berani dan terang-terangan memberikan kesaksian melalui perkataan dan perbuatan akan terang itu, akan garam itu, akan Yesus Kristus untuk kemuliaan Bapa di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, dengan menghidupi penerapan firman Tuhan ini, saya mengimani Bapa di surga, Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan, dan sebagaimana dijanjikan Tuhan kepada kita bahwa murid-murid Yesus yang mempermuliakan Bapa di surga, mempermuliakan Yesus Kristus, akan diberkati dengan luar biasa. Amin. Nah, adik-adik,
Sudah dengar bukan penjelasan? Kiranya ini menjadi lebih jelas buat adik-adik. Nah, ayat hafalan dari pagi ini diambil dari kitab Markus pasal 5 ayat 19 yang dikatakan begini. Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau. Nah, adik-adik, saya ingatkan kembali adik-adik untuk mengumpulkan persembahan, ya. Adik-adik bisa lihat persembahan itu ditransfernya kemana. Nah, adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan tutup ya di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolong kami untuk menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Tolong kami untuk bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada setiap orang yang belum mengenal Tuhan, terutama kepada keluarga kami dan juga tetangga-tetangga kami dan orang-orang di sekitar kami. Walaupun kami masih kecil, tapi kami mau dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Karena itu tolong kami Tuhan, beri keberanian bagi kami untuk memberitakan Injil kepada mereka yang belum kenal Tuhan. Terima kasih Bapa, kami persembahkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus penebus kami yang hidup. Amin. Selamat pagi adik-adik, sampai berjumpa minggu depan. Bye.